Well, everybody, today we will study about the procedure text. Are you ready? Okay. What is a procedure text? A procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks untuk menggambarkan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. And then, social function. Purpose. To tell the readers how to do or make something through a logical sequence steps. Social function-nya atau tujuannya yaitu to tell how, untuk menceritakan, mengabarkan bagaimana sesuatu itu dibuat melalui langkah-langkah yang logis. And next, benefit or advantage, keuntungan. Kalau kita belajar tentang teks prosedur itu untuk apa? To get information or to know how to do or to make something. Untuk memperoleh informasi atau mengetahui bagaimana cara-cara kita melakukan sesuatu. And then generic structure-nya ada 3. Goal or aim, materials or ingredients, and steps. Generic structure-nya nanti ada 3, yaitu yang pertama adalah goal, aim itu tujuan, kemudian materials atau ingredients itu bahan atau bumbu, dan steps itu adalah langkahnya. Okay, everybody, here is an example of procedure text. How to make cocktail. Baiklah anak-anak, ini contoh dari teks prosedur. Kita lihat strukturnya dengan judul How to make a cocktail. Itu sebagai goal atau tujuannya. Aim-nya, jadi judulnya itu bisa sebagai goal atau aim. And then materials, yang kedua adalah materials. To make a cup of cocktail, you need mango, pineapple, apple, water, sirup, ice cube. Itu adalah bahannya. Yang terakhir adalah steps. Step itu langkah. Kita lihat. First, peel the fruit and wash them. Pertama, kupas buah dan cuci. Then, cut the fruit into small pieces. Kemudian potong buah ke dalam potongan-potongan kecil. Next, put them into a big bowl. Kemudian, letakkan buah tadi di mangkok yang besar. After that, setelah itu, add some water. Tambahkan air, syrup, and ice cube. Dan es batu. Finally, yang terakhir, stir it well. Diaduk dengan baik. And the cocktail is ready to serve. Dan koktail siap disajikan. Well, I will explain one by one. The first is goal or aim. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu goal atau aim, tujuan. Tujuan itu it contains the purpose dari teksnya. Jadi tujuan itu isinya adalah tujuan dari teks tersebut. Cirinya menggunakan apa? Kita lihat. 1. How to make guava juice.
2. How to make fried rice. 3. The way how to make a kite. 4. The steps how to operate computer, etc. Nah, ini contoh-contoh dalam goalnya, dalam tujuannya. Jadi judulnya dari teks prosedur seperti itu ya, menggunakan how to, atau the way, atau the steps. Number 2 or the second is materials or ingredients. Yang kedua, yang bagian dari teks prosedur adalah materi, materials itu bahan, ingredients itu bumbu. Yaitu berisi bumbu yang digunakan dalam proses. Example 1. The ingredients to make guava juice is guava, water, and sugar. Bahan-bahan untuk membuat jus jambu itu adalah jambu, air, dan gula. Number 2, the materials to make a kite is bamboo, paper, string, and glue. Bahan untuk membuat layang-layang adalah bambu, kemudian kertas, string itu apa? Bola, glue itu lem, dan seterusnya. And number 3 or the third is steps. What is steps? Steps contains the step to do or make something in the goal. Jadi yang terakhir dalam teks prosedur adalah langkah ya. Langkah itu apa? Langkah itu adalah cara-cara dalam tujuannya tadi. Tujuannya apa? Kita lihat example contohnya. Itu ada kata first, pertama, second, kedua, wash the guavas through running water, cuci jambu dengan air mengalir. Then chop, kemudian chop the guavas roughly, potong jambu dengan kasar, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari steps. And about the language features, yaitu tata bahasa atau strukturnya dalam membuat teks prosedur. Itu harus ada bahasa saja. Nah, kalau kita ingin membuat teks prosedur, itu harus ada satu imperative sentence. Jadi kita gunakan imperative sentence adalah kalimat perintah. Contohnya, wash the guavas through running water. Cuci jambu dengan air mengalir. Yang berikutnya, yang kedua, gunakan action verbs. Gunakan kata kerja mengerjakan sesuatu. Jadi kata kerja, contohnya apa? Misalnya wash. Jadi action verb itu kata kerja untuk melakukan sesuatu. Contohnya wash, cuci, chop, potong, put, letakkan, blend, blender atau campur, pour, tuangkan, serve, sajikan, dan seterusnya. Yang berikutnya, yang ketiga, gunakanlah adverbial phrases. Apa itu adverbial phrases? Contohnya misalnya, for 3 minutes, boil the eggs for 3 minutes, rebus telur selama 3 menit. Jadi for 3 minutes itu kita sebut dengan adverbial phrases. Frasa, keterangan ya. Atau contohnya lagi, chop roughly. Chop guavas roughly. Artinya potong jambu dengan kasar, dengan besar-besar. Yang berikutnya, gunakan passive voice. Gunakan kalimat pasif. Contohnya kalimat pasif adalah chopped guavas, sliced carrots, dan seterusnya. Ciri dari kalimat pasif itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau untuk regular verbs, kata kerja yang beraturan, tinggal tambahkan D atau ED. Contohnya chop.
Chop itu kalau bentuk ketiga menjadi chopped, ada tambahan ed. Chopped guavas artinya potongan dari jambu. Sliced, dari kata slice, tambahkan d, sliced carrots. Ini sama juga artinya potongan-potongan wortel. Yang terakhir, gunakan connectives. Apa itu connectives? Yaitu kata penghubung. Contohnya, ada first pertama, second kedua, then kemudian, after that setelah itu, next kemudian, and finally. Finally artinya dan akhirnya atau terakhir. Well, everybody, after you get about the pleasure text, please do the activity 1. Arrange the words into correct sentence. Susunlah kata-kata acak ini menjadi kalimat yang benar. Silakan kamu susun menjadi kalimat yang benar dan dikirim lewat voice note saja ya. Kamu kirim lewat voice note langsung di grup ini. Oke? I'll give you 10 minutes to do. Saya beri waktu 10 menit. Okay, everybody, for the activity 2, look at the picture and name the items. Untuk kegiatan yang berikutnya, silakan kamu lihat gambar dan namai gambar tersebut. Oke, silakan kirim lewat voice note juga. Di sini ya, di grup ini, I'll give you 10 minutes. Well, everybody, we have finished about to study procedure text. We will repeat again. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Good, tentang text prosedur. Yuk kita ulang lagi. Apa itu text prosedur? Oke, good. Nah, apa saja generic structure-nya dari text prosedur itu? Jadi harus ada apa di dalam text prosedur? Yang pertama, good, ada goal atau aim ya. Oke. Yang berikutnya, ya, good, materials. Di situ ada materials atau ingredients. Materials itu apa? The things we need to make something. Jadi, sesuatu yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. The third, what is the third? Good, steps. Yang terakhir adalah step, yaitu langkah. What is steps? It describes the procedure or steps in logical order to achieve the goal. Jadi, step itu adalah menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang berurutan untuk mencapai tujuan. Oke? Okay, everybody. For the last is activity 3. Choose 5 items from the picture above and cook a kind of food. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai kegiatan terakhir, yaitu kegiatan ketiga. Silakan kalian pilih 5 bahan dari gambar yang di atas tadi dan masaklah sebuah masakan. Caranya membuat seperti contoh tadi, buatlah seperti contoh yang how to make cocktail, seperti itu. Jadi nanti yang judulnya itu dikasih tanda panah yang mana. Kemudian dikasih tanda panah lagi yang materials atau ingredients, dan yang terakhir adalah stepnya yang mana. Jadi buatlah persis seperti contoh yang sudah dijelaskan di atas. Oke. Nah, silakan nanti setelah kalian buat, ditulis di kertas. Ya, kalau bisa itu kalian bisa menghiasnya. Kemudian jangan lupa, please always write your identity, your name, your class, and your number. Don't forget. Okay, and send to my WA.
Kemudian kalau udah kalian tulis identitas, nama, kelas nomor absen ya, silakan dikirim di WA Ibu atau di Japri Ibu. Oke? Well, everybody, I think the time is up. If you don't understand, please you ask me through the voice note, or you can send me for WA ya. Oke, kalau kalian belum jelas, silakan kalian boleh bertanya pada Ibu lewat WA atau Japri. Oke? Do you understand? Ya, Ibu harap kalian semua sudah paham. Oke, see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.